Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Usmawati dengan NIM A1112202002. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 Hukum Perdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Semarang akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dalam era globalisasi saat ini, yaitu hukum perdata internasional dalam perbuatan melawan hukum lintas negara. Kita hidup di dunia yang semakin terhubung. Kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya tidak lagi terbatas dalam satu wilayah negara saja. Transaksi bisnis dapat dilakukan antar negara dalam hitungan detik. Komunikasi terjadi lintas benua dan dampak dari suatu perbuatan dapat dirasakan hingga ke negara lain. Dalam situasi seperti ini, muncul berbagai permasalahan hukum yang melibatkan unsur asing, baik dari sisi pelaku, korban, objek sengketa, maupun tempat terjadinya peristiwa. Disinilah hukum perdata internasional memegang peran penting. HPI merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melibatkan unsur asing dengan tujuan memastikan bahwa sengketa lintas negara dapat diselesaikan secara adil, jelas, dan teratur. Salah satu aspek penting dalam HPI adalah perbuatan melawan hukum lintas negara. PMH dapat terjadi ketika suatu tindakan melanggar hak atau kepentingan pihak lain di negara berbeda dan menimbulkan kerugian. Fenomena ini sering terjadi di berbagai bidang antara lain. Yang pertama, pencemaran lingkungan lintas batas, misalnya pembuangan limbah industri di satu negara yang mengalir ke negara lain. Yang kedua, pelanggaran hak cipta internasional seperti pembajakan karya digital yang disebarluaskan secara global tanpa izin. Yang selanjutnya, pencemaran nama baik melalui media sosial, di mana pernyataan merugikan disebabkan karena daring dan dapat diakses oleh publik internasional. Dari contoh-contoh tersebut muncul dua isu hukum utama yang perlu diselesaikan. Yang pertama, penentuan hukum yang berlaku, cause of law, atau apakah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah hukum tempat perbuatan terjadi, lex loci delicti, atau hukum tempat timbulnya kerugian, lex loci damni. Penentuan ini sangat penting karena hasil putusan dapat berbeda tergantung pada sistem hukum yang dipakai. Yang kedua, ada penentuan yurisdiksi, pengadilan yang berwenang atau jurisdiction. Yurisdiksi menentukan pengadilan mana yang berhak memeriksa dan memutus perkara. Dalam konteks internasional, hal ini tidak sederhana karena melibatkan lebih dari satu negara. Tujuan utama dari pengaturan HPI dalam konteks PMH ini adalah yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga jelas hukum apa yang berlaku. Yang kedua, melindungi pihak yang dirugikan dalam konteks lintas negara. Yang ketiga, menciptakan keadilan internasional agar tidak ada pihak yang dirugikan hanya karena perbedaan yurisdiksi atau sistem hukum. Dengan demikian, HPI berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum nasional dengan realitas global yang membantu menyelesaikan konflik hukum yang melintasi batas negara, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa terhambat oleh perbedaan wilayah atau kedaulatan. Garis besar presentasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah: 1. Pengertian HPI dan PMH. Yang kedua, unsur-unsur PMH. Yang ketiga, aspek HPI dalam PMH, hukum yang berlaku, lex causa, dan aspek HPI dalam PMH, yurisdiksi dan putusan asing. Yang keempat, contoh kasus PMH lintas negara. Dan kelima, kesimpulan. Melalui pemahaman topik ini, kita dapat melihat bagaimana hukum beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta bagaimana negara-negara di dunia berupaya untuk saling bekerja sama menyelesaikan permasalahan lintas batas secara adil. Sekian, terima kasih, dan mari kita masuk ke pembahasan inti. Perkenalkan, nama saya Ninda Prastia dengan NIM A11122019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut Hukum Nasional Indonesia, dasar hukum perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."
Nah, dari pasal ini dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Sebelumnya, pengertian melawan hukum hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Namun, setelah adanya putusan penting dari Hoge Raad Belanda, pengertian melawan hukum diperluas, tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dapat terjadi meskipun tidak ada peraturan tertulis yang secara tegas melarangnya selama perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kesusilaan, atau norma sosial. Menurut doktrin hukum perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terjadi dari 1. Adanya perbuatan, 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, dan ketiga ada kesalahan, 4. Adanya kerugian, 5. Adanya hubungan kasual. Jika kelima unsur ini terpenuhi, maka seseorang dapat dimintai tanggung jawab. Hukum untuk mengganti kerugian kesadaran pasal 1365 KUH Perdata. Tujuan dari pengaturan PMH adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan, serta untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan adanya dasar hukum ini, setiap individu dituntut untuk bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya di masyarakat. Fungsi PMH juga menjadi instrumen pengendalian sosial karena melalui mekanisme ganti rugi, hukum memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks hukum perdata internasional, perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik khusus karena melibatkan unsur asing. Misalnya, yang pertama, pelaku dan korban berada di negara yang berbeda. Kedua, perbuatan dilakukan di satu negara tetapi akibat hukumnya terjadi di negara lain. Ketiga, salah satu pihak merupakan warga negara asing atau badan hukum asing. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam konteks internasional menuntut adanya kerjasama antar negara dan pengaturan hukum lintas batas agar kepentingan para pihak tetap terlindungi. Perkenalkan, nama saya Fania Zulfa dengan NIM A1122027. Di sini saya akan membahas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu per satu unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu yang pertama, adanya perbuatan. Dapat berupa tindakan aktif atau kelalaian. Perbuatan adalah tindakan atau kelalaian seorang yang menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif, misalnya seseorang merusak barang milik orang lain. Selanjutnya ada tindakan pasif atau kelalaian, misalnya seseorang tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan sehingga merugikan pihak lain. Contohnya, menulis fitnah di media sosial atau tidak memenuhi kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum perdata internasional, perbuatan ini bisa terjadi di luar negeri atau dilakukan di satu negara, tetapi menimbulkan akibat di negara lain. Hal ini yang membuatnya menjadi kasus lintas batas negara. Unsur kedua, adanya perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang. Dalam konteks hukum perdata internasional, penentuan undang-undang yang dilanggar ditentukan melalui asas leklosi delicti komisi atau hukum tempat perbuatan dilakukan atau leklosi domini, hukum tempat kerugian timbul. Kedua, hak subjektif orang lain, perbuatan yang mengganggu atau melanggar hak pribadi seseorang yang dijamin oleh hukum seperti hak atas kehormatan, nama baik, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam hukum perdata internasional, pelanggaran hak subjektif ini dinilai berdasarkan sistem hukum negara yang menjadi leklos. Ketiga, kesusilaan, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kasus lintas negara, ukuran kesusilaan dapat berbeda di setiap yurisdiksi, sehingga pengadilan akan menilai berdasarkan prinsip moral yang diakui di negara yang hukumnya berlaku terhadap perkara tersebut.
Keempat, kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan yang tidak mencerminkan sikap hati-hati, ketelitian, dan kewajaran sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat dalam masyarakat. Dalam hukum perdata internasional, ukuran kepatutan dan kehati-hatian ditentukan oleh standar perilaku yang berlaku dalam sistem hukum yang digunakan untuk menilai perbuatan tersebut. Prinsip ini mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum maupun norma sosial. Selanjutnya, unsur perbuatan melawan hukum yang ketiga, adanya unsur kesalahan. Kesalahan berarti pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya, baik karena sengaja maupun lalai. Kesalahan mencakup dua bentuk. Yang pertama, kesengajaan atau dolus. Pelaku dengan sadar bermaksud melakukan perbuatan yang merugikan. Kedua, kelalaian atau culpa. Pelaku tidak hati-hati atau lalai sehingga timbul kerugian. Dalam hukum perdata internasional, penilaian apakah seseorang bersalah mengikuti sistem hukum negara yang berlaku karena tiap negara punya standar kelalaian yang berbeda. Unsur yang keempat, adanya kerugian. Harus ada kerugian nyata yang dialami oleh pihak lain akibat perbuatan tersebut. Jenis kerugian ada dua, yaitu yang pertama material dan imaterial. Kerugian material berupa kerusakan harta benda, kehilangan uang, biaya pengobatan, dan sebagainya. Kedua, kerugian imaterial seperti penderitaan batin, nama baik tercemar, atau rasa malu. Dalam hukum perdata internasional, kerugian dapat terjadi di negara lain dari tempat perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, penting menentukan di mana kerugian dianggap timbul untuk menentukan hukum yang berlaku. Unsur yang terakhir, yang kelima, adanya hubungan kausal. Harus ada hubungan sebab akibat langsung antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami korban. Artinya, tanpa perbuatan itu, kerugian tidak akan terjadi. Contohnya, jika seorang sengaja merusak mobil orang lain dan mobil itu rusak berat, maka ada hubungan sebab akibat langsung antara perbuatan dan kerugian. Dalam hukum perdata internasional, kadang sulit menentukan hubungan kausal bila perbuatan dan akibatnya terjadi di dua negara berbeda. Pengadilan akan melihat faktor dominan untuk menentukan tanggung jawab hukum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rusya Benia dengan NIM A111222037. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai aspek hukum perdata internasional atau HPI dalam perbuatan melawan hukum atau yang biasa disebut dengan PMH. Materi ini akan saya bagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu penentuan hukum yang berlaku atau lex causae dan yurisdiksi serta putusan asing. Pertama, mengenai hukum yang berlaku atau lex causae. Dalam kasus perbuatan melawan hukum lintas negara, hal yang paling penting untuk ditentukan adalah hukum negara mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini penting karena setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, baik dalam hal pengaturan tanggung jawab, bentuk ganti rugi, maupun prosedur peradilannya. Secara umum, terdapat 3 prinsip utama yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku atau lex causae. Yang pertama yaitu lex loci delicti commissi, yaitu hukum dari tempat di mana perbuatan melawan hukum itu dilakukan. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan pelanggaran hukum di Singapura terhadap warga negara Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Singapura, karena perbuatan tersebut dilakukan di wilayah hukum Singapura. Yang kedua yaitu lex loci damni, yaitu hukum dari tempat di mana kerugian terjadi. Prinsip ini digunakan jika perbuatan dilakukan di suatu negara, tetapi akibat atau kerugiannya dirasakan di negara lain. Misalnya, perusahaan di Malaysia menyebarkan produk berbahaya ke Indonesia dan korban mengalami kerugian di Indonesia, maka hukum yang berlaku bisa jadi hukum Indonesia karena kerugian terjadi di Indonesia.
Dan yang ketiga yaitu proper law of the tort, yaitu hukum yang paling erat kaitannya dengan peristiwa tersebut. Prinsip ini biasanya digunakan ketika unsur-unsur perbuatan melawan hukum melibatkan dari suatu negara dan tidak bisa ditentukan hanya dari lokasi perbuatan atau akibatnya saja. Dalam hal ini, hakim akan menilai secara keseluruhan, mulai dari hubungan para pihak, tempat terjadinya perbuatan, hingga tempat kerugian muncul untuk menentukan hukum yang paling tepat dan adil untuk diterapkan. Selain dari 3 prinsip tersebut, dalam praktiknya ada beberapa pertimbangan tambahan dalam memilih hukum yang berlaku, seperti lokasi perbuatan dan akibat, kebangsaan dan domisili para pihak yang terlibat, serta kepentingan dan keterkaitan hukum dari masing-masing negara yang terkait. Tujuannya yaitu agar penerapan hukum dapat memberikan keadilan substansif bagi semua pihak yang terlibat tanpa mengabaikan kepentingan hukum antara negara tersebut. Kedua yaitu yurisdiksi dan putusan asing. Selanjutnya, kita beralih pada aspek yurisdiksi dan putusan asing dalam HPI. Dalam kasus HPI PMH lintas negara, kita perlu menentukan pengadilan mana yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Secara umum, dasar penentuan yurisdiksi pengadilan dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Yang kedua yaitu domisili tergugat, yaitu di mana pihak yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum tinggal atau berkedudukan, dan yang ketiga yaitu adanya harta benda tergugat di negara tertentu yang dapat dijadikan jaminan atau pelaksanaan putusan. Namun, dalam praktiknya terkadang muncul permasalahan karena setiap negara memiliki aturan berbeda dalam menentukan yurisdiksi. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian internasional dan asas timbal balik atau reciprocity menjadi penting agar penyelesaian sengketa lintas negara dapat berjalan secara adil dan efektif. Kemudian, terkait putusan asing, penting untuk dipahami bahwa putusan pengadilan luar negeri tidak serta-merta berlaku di Indonesia. Agar putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, harus melalui proses pengakuan yang disebut eksekuatur di pengadilan Indonesia. Proses eksekuatur ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan dari luar negeri tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kedaulatan negara, dan prinsip hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, hanya putusan yang memenuhi syarat yang dianggap adil menurut hukum Indonesia yang dapat diakui serta dijalankan di wilayah hukum kita. Melalui mekanisme ini, Indonesia berupaya menjaga kepastian hukum, keadilan antar negara, serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam hubungan hukum lintas batas. Simpulan dari aspek hukum perdata internasional ini, dalam perbuatan melawan hukum, dapat kita pahami bahwa dalam perbuatan melawan hukum lintas negara, aspek hukum perdata internasional memiliki peran yang sangat penting. Aspek ini tidak hanya menentukan hukum yang mana yang berlaku, tetapi juga pengadilan yang mana yang berwenang serta bagaimana putusan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Baik teman-teman, perkenalkan saya Nova Juliani dengan NIM A1112200234. Nah, di sini kita akan membahas mengenai contoh kasus konkret dari pertanggungjawaban dalam hukum perdata internasional. Nah, kasus yang kali ini kita bahas yaitu kasus pencemaran lingkungan lintas negara atau kasus minyak Montara. Nah, kasus ini melibatkan 2 negara yaitu Indonesia dan Australia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Agustus 2019 di mana ketika anjungan pengeboran perusahaan Australia yang bernama PT TEP Australia yang berbasis di Australia mengalami kebocoran di Laut Timor. Nah, kebocoran tersebut terjadi selama 70 hari sehingga polusi dari
dari air tersebut mencemari hingga ke Laut Nusa Tenggara milik Indonesia. Akibat dari terjadinya kasus pencemaran lingkungan tersebut, nelayan di pesisir pantai Nusa Tenggara Timur menjadi kehilangan mata pencarian mereka dikarenakan polusi dari minyak tersebut menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, ekosistem laut, dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Diperkirakan kerugian ekonomi dari polusi pencemaran air tersebut mencapai triliunan rupiah. Nah, akibat kejadian ini, apabila kita lihat dari susu hukumnya sendiri, ini merupakan salah satu kasus pelanggaran hukum perdata internasional karena di mana walaupun kecelakaan tersebut terjadi di Australia, namun akibatnya menyebabkan kerugian besar pada nelayan yang ada di pesisir Indonesia. Nah, karena adanya kerugian tersebut, maka dari itu nelayan-nelayan yang ada di pesisir pantai Nusa Tenggara Timur mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Federal Australia. Nah, mereka itu mengusung pasal 1395 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Nah, pertanyaannya, hukum apa yang perlu digunakan dalam kasus ini? Apakah hukum sebagai tempat kejadian terjadinya perbuatan atau lex loci delicti commis, atau Indonesia sebagai tempat timbulnya kerugian, yaitu asas lex loci domini. Akhirnya setelah proses panjang melalui lebih dari 1 dekade, pada tahun 2021 Federal Court of Australia akhirnya menetapkan bahwa perusahaan PT TEP Australia harus mengganti rugi kepada nelayan yang ada di Indonesia. Nah, dari sini kita tahu bahwa putusan ini menjadi tonggak penting karena pengadilan di suatu negara mengakui dan melindungi hak dari korban negara lain. Dasar prinsip dari tanggung jawab ini adalah tanggung jawab lintas batas atau transboundary liability. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kasus ini adalah kita bisa belajar bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks internasional itu dapat melibatkan banyak aspek seperti hukum, lingkungan, dan tanggung jawab sosial yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Perbuatan di suatu negara bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara lain, sehingga diperlukan kerjasama antar negara dan penegakan prinsip lintas negara atau transboundary liability tersebut. Jadi teman-teman, poin penting dalam prinsip hukum yang digunakan pada kasus minyak Montara ini yaitu penetapan dari prinsip tanggung jawab lintas negara atau transboundary liability dan penentuan hukum yang berlaku atau lex causae dalam perbuatan melawan hukum internasional. Nah, pada kasus ini menunjukkan bahwa suatu negara atau entitas hukum tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan dampak merugikan untuk wilayah hukum lainnya. Nah, kita bisa melihat juga di sini bahwa Pengadilan Australia menyatakan bahwa PT TEP Australia bersalah karena perbuatan hukum mereka walaupun dilakukan di jurisdiksi Australia, tetapi akibat hukumnya juga terjadi di Indonesia. Maka dari itu Federal Court of Australia menetapkan lex loci domini atau prinsip yang dapat diterapkan untuk menjamin keadilan bagi korban apabila korban tersebut berada di negara lain. Nah, jadi dari kasus minyak Montara ini menegaskan pentingnya akuntabilitas lintas negara di antara kedua negara tersebut, perlindungan hukum global yang pantas untuk diterapkan, serta peran hukum perdata internasional di dalam penegakan kasus tersebut. Nah, prinsip-prinsip tersebut juga memastikan bahwa pelaku pelanggaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun dampaknya terjadi di luar dari yurisdiksi tempat mereka berlaku. Nah, sebagai penutup sendiri, kasus Montara ini mengajarkan kita pentingnya kepastian hukum perlindungan bagi korban lintas negara
serta pentingnya kesadaran bahwa setiap tindakan yang merugikan meskipun terjadi di luar negeri masih tetap bisa dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum perdata internasional. Perkenalkan, saya Putri Ayu Anggurwati dengan NIM A111220210. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok kami tentang hukum perdata internasional dalam perbuatan melawan hukum lintas negara. Dapat kita simpulkan bahwa perbuatan melawan hukum atau PMH dalam konteks hukum perdata internasional merupakan bentuk tanggung jawab perdata yang timbul ketika suatu tindakan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang melibatkan unsur asing. Unsur-unsurnya mencakup adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal yang semuanya harus terpenuhi agar tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada pelaku. Dalam ranah lintas negara, persoalan utama terletak pada penentuan hukum yang berlaku, yaitu lex causae, serta yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Kasus tumpahan minyak Lontara menjadi contoh konkret bagaimana satu tindakan yang terjadi di Australia dapat menimbulkan kerugian besar di Indonesia, sehingga menegaskan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab, batas, dalam upaya mencapai keadilan bagi korban di negara lain. Dari kasus tersebut, kita belajar bahwa hukum perdata internasional berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum nasional dengan realitas global. Ia memastikan bahwa siapapun yang dirugikan tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun perbuatannya terjadi di luar wilayah negaranya. Sebagai penutup, di era globalisasi seperti sekarang ini, kita harus menyadari bahwa tidak ada lagi perbuatan yang benar-benar bersifat lokal. Setiap tindakan bisa berdampak lintas negara. Karena itu, kerjasama antar negara, kepastian hukum, dan tanggung jawab moral lintas batas menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan yang universal. Terima kasih.